Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan kita dipertemukan kembali lewat renungan harian Gereja Pau Kemang Pratama pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami oleh karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sepanjang malam dalam pemeliharaan Tuhan hingga kami boleh tiba di pagi hari ini. Dan sebelum kami masuk dalam seluruh rangkaian kegiatan kami ya Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya hikmat-Mu melingkupi kami semua, sehingga melalui perenungan firman-Mu, kami dapat mengerti, dapat memahami, terlebih mampu melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema renungan hari ini, hidup yang digerakkan oleh tujuan. Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14 berkata demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Rasul Paulus memberikan kepada kita kesaksian dan teladan bagaimana dia melupakan semua kehidupan yang ada di belakangnya, semua kehidupan masa lalunya, dan mengarahkan dirinya kepada sebuah tujuan, yaitu untuk memperoleh hadiah panggilan surgawi, keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam Filipi pasal 3 ayat 10-14 ini, bila kita merenungkan, ada 3 tujuan yang sangat dirindukan oleh Rasul Paulus untuk dicapai dalam kehidupannya, yang selalu ingin memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, tujuan hidup Paulus yang ia rindukan adalah menjadi serupa dengan Kristus. Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11 berkata, "Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati." Inilah tujuan hidup Paulus. Ia merindukan lebih mengenal lagi Tuhan Yesus Kristus dalam kuasa kebangkitannya, penderitaannya, kematiannya, hingga Rasul Paulus akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang kedua, tujuan hidup Paulus meninggalkan hidup lamanya, dan dalam hidup yang barunya ia mengarahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Filipi pasal 3 ayat 12 dan 13 berkata, "Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus." Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Tujuan hidup Paulus saat masih hidup di dunia ini mengarahkan diri ke depan untuk hidup bertumbuh secara rohani dalam kehidupan yang baru, meninggalkan semua kehidupan yang lamanya yang penuh dosa dan kenajisan. Rasul Paulus mengatakan bahwa dirinya belum sempurna, tetapi dia dengan bersungguh-sungguh menyelesaikan tanggung jawab pelayanannya di dunia ini untuk membesarkan dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Karena itu, dia meninggalkan hidup lamanya dan mengarahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tujuan hidup Rasul Paulus yang ketiga adalah untuk memperoleh hadiah panggilan surgawi, yaitu keselamatan dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 14 berkata, "Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Inilah tujuan akhir dari Rasul Paulus, yaitu memperoleh hadiah panggilan surgawi, keselamatan dari Allah
dalam Kristus Yesus. Semua hal yang dilakukan dan dikerjakan oleh Rasul Paulus dalam hidupnya dan dalam pelayanannya ditujukan hanya untuk panggilan surgawi ini, menjadi teladan bagi kita orang-orang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita juga meneladani apa yang sudah disaksikan oleh Rasul Paulus dalam tujuan hidupnya. Tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih utama, dan tidak ada yang lebih mulia. Tujuan hidup kita adalah untuk memperoleh hadiah panggilan surgawi, yaitu keselamatan dari Allah dalam Kristus Yesus. Selama kita masih ada dalam dunia ini, marilah kita tinggalkan hidup yang lama, dosa-dosa lama, dan kenajisan, supaya kita bisa mengarahkan diri ke depan kepada panggilan surgawi untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salah seorang penulis berkata, hidup yang tidak mempunyai tujuan adalah hidup yang tanpa makna. Hidup yang bermakna adalah hidup yang mempunyai tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan di pagi hari ini. Mengajarkan kami bahwa hidup ini harus benar-benar memiliki tujuan. Maka sebagai orang-orang percaya, kami rindu juga ya Tuhan, supaya dalam kehidupan ini, tujuan hidup kami jelas, yaitu hanya untuk memuliakan nama Tuhan, hanya untuk memuji dan membesarkan nama-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sebentar ya Tuhan, kami akan masuk di dalam seluruh rangkaian kegiatan di sepanjang hari ini. Kami memohon, biarlah Engkau yang terus bersama-sama dengan kami. Berkatilah kami ya Tuhan, dan berikanlah kami semangat yang berkobar-kobar. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.